Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Samsul Anam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang media sosial, di mana media sosial saat ini sudah sangat-sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Ada di antaranya TikTok, ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Itu adalah fenomena media sosial yang saat ini berkembang begitu cepat seiring dengan cepatnya perkembangan internet di dunia. Materi pembelajaran hari ini meliputi yang pertama adalah pengertian media sosial, kemudian yang kedua ciri-ciri media sosial, yang ketiga jenis-jenis media sosial, yang keempat dampak perkembangan media sosial, dan yang kelima adalah etika dalam menggunakan media sosial. Baiklah, yang pertama pengertian media sosial. Banyak sekali para ahli yang mendefinisikan pengertian media sosial. Di antaranya yang pertama adalah McGraw-Hill Dictionary mendefinisikan media sosial adalah sebuah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Kemudian yang kedua dari B.K. Lewis mendefinisikan media sosial adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan atau berinteraksi serta memproduksi dan berbagi isi pesan. Kemudian yang ketiga dari P.N. Howard and M. R. Park, media sosial adalah media yang terdiri atas 3 bagian, yaitu infrastruktur, informasi, dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media. Berikutnya yang kedua, ciri-ciri media sosial. Ciri-ciri media sosial paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper atau perantara. Yang ketiga adalah pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Dan yang keempat, penerima pesan yang menentukan waktu untuk melakukan interaksi. Berikutnya, jenis-jenis media sosial. Ada beberapa jenis media sosial, antara lain yang pertama adalah collaborative project, yaitu media sosial yang memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Misalnya itu adalah Wikipedia. Kemudian yang kedua, blog, yaitu salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi. Yang ketiga adalah content communities, yaitu media sosial yang memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara para pengguna, termasuk di dalamnya adalah teks, foto, video, PowerPoint, presentation, dan lain sebagainya. Yang keempat, social networking sites, yaitu media sosial yang memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan yang lain. Yang kelima adalah virtual games world, yaitu platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan permainan yang disepakati. Perkembangan media sosial juga memiliki dampak yang luar biasa, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Di antara dampak positif media sosial adalah yang pertama sebagai media penyebaran informasi yang up to date
serta sangat mudah menyebar melalui situs jaring media sosial. Yang kedua, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Yang ketiga, situs jaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Dengan demikian, maka pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Yang kelima, internet sebagai media komunikasi. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang keenam, sebagai media pertukaran data, dan yang ketujuh, sebagai media promosi dalam bisnis. Selanjutnya, dampak negatif media sosial. Yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Yang kedua, situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Yang keempat, mengurangi kinerja. Yang kelima, kejahatan di dunia maya. Yang keenam, pornografi. Dan yang ketujuh, berkurangnya privasi pribadi. Dalam menggunakan media sosial, kita perlu memperhatikan etika atau perlu memperhatikan tata cara supaya orang lain tidak merasa terganggu dengan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan etika dalam menggunakan media sosial yang meliputi satu, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Yang kedua adalah kita harus melakukan cross-check kebenaran suatu berita. Dan yang ketiga, kita harus menghargai hasil karya orang lain. Dan yang keempat, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi, karena itu bisa berakibat adanya kejahatan terhadap diri kita. Ya, itu tadi beberapa hal terkait dengan media sosial, mulai dari pengertian sampai dengan dampak negatif penggunaan media sosial dan etika di dalam menggunakan media sosial. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.